Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa qala Rasulullah sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala ulama al-adabu fawqal ilmi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Ilahi Rabbi Allah yang Maha Suci. Selawat serta salam mugia tercurah limpahkan ke baginda alam Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian hari ini, marilah kita bertawasul kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada pengarang ini kitab Akhlaqul Banin ala hadiniya wa ala kulli tati salihah. Tawasalna ridho ilahi ta'ala ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa usulillah hadrati Sayyidina Syekh Umar bin Ahmad nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa karamati wa syafa'ani bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talabatina min yaumina hada ila yaumil akhir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ketiga bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kajian ilmu akhlak, kitab Akhlaqul Banin juz 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kabiro alwaladu, wa idza kabiro, dan tatkala dewasa alwaladu seorang anak, wa qad ta'awwada, dan sudah terbiasa al akhlaqal fasidah, melakukan akhlak yang jelek, fa innahu, maka sesungguhnya kelakuan tersebut yas'ubu jidan tahdibuhu, maka sulit sekali untuk mendidiknya, wa islahuhu, dan meluruskannya. Wa qad la yata'atta, kadangkala hal itu tidak mungkin terwujud sama sekali, aslan, sama sekali. Kama qala as-sa'ir, sebagaimana seorang syair mengatakan, qad yanfa'ul adabul aulada fi sigorin wa laisa yanfa'uhum min ba'dihi adabu. Terkadang bermanfaat bagi anak-anak waktu kecil, sebuah adab bermanfaat bagi anak-anak di waktu kecil, tetapi sesudah itu tidaklah bermanfaat adab itu baginya. Innal busuna idza qawamtaha i'tadalat wala yalina walau qawamtahu al-khosabu. Sesungguhnya ranting yang lunak akan lurus jika meluruskannya, dan tidaklah kayu lunak menjadi lunak walaupun engkau meluruskannya. Dari kajian ini kita tahu kita sebagai makhluk untuk bisa berakhlak, walaupun setiap makhluk mempunyai akhlak, dilihat dari pengertian akhlak tersendiri. Akhlak, pengertian akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang menimbulkan perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran pertimbangan. Jadi yang disebut akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa masing-masing orang, dalam jiwa masing-masing manusia. Jika sifat itu melahirkan perbuatan yang baik menurut akal dan syariat, maka disebut akhlak terpuji atau akhlak yang baik. Dan bila mana lahirnya dari perbuatan yang buruk, maka disebut akhlak tercela atau akhlak yang buruk. Jadi dalam sebuah akhlak, menerapkan sebuah akhlak yang baik harus dari awal mula dalam waktu masa kecil. Kenapa? Wa idza kabiro alwaladu wa qad ta'awwada al akhlaqal fasidah. Di mana-mana tatkala
seorang anak sudah dewasa wa qad ta'awada, dan anak tersebut telah membiasakan dari kecilnya sampai dewasa melakukan akhlak yang jelek, fa innahu yas'ubu jiddan tahdibuhu, maka sesungguhnya untuk mendidik anak yang sudah dewasa itu sangatlah sulit. Wa islahuhu, dan meluruskannya juga sulit. Kalau misalkan ada anak sudah dewasa dari kecilnya tidak dididik dengan akhlak yang baik, wa qad la yata'atta dalika aslan, dan terkadang tidaklah mudah, tidaklah gampang, atau mungkin tidak akan terwujud kalau misalkan ada seorang anak yang sudah dewasa yang melakukan akhlak tercela, ingin meluruskannya di jalan dari akhlak jelek menjadi akhlak yang baik. Wa qad la yata'atta dzalika aslan, sangatlah sulit atau mungkin bisa tidak mungkin terwujud. Sebagaimana seorang syair mengatakan, qad yanfa'ul adabu al-aulada bis sigorin, sangatlah bermanfaat sebuah adab yang diterapkan kepada anak di waktu masa kecil. Walaisa yanfa'uhum min ba'dihi adabu, sedikit manfaat, sedikit faedah kalau misalkan anaknya sudah dewasa ingin meluruskan menjadi akhlak yang baik. Innal husuna idza qawamtaha itadalah wala yalina walau qawamtahu al-qasabu, sesungguhnya sebuah ranting atau dahan atau pohon yang masih kecil, apabila pohon tersebut bengkok, maka untuk meluruskannya jadi mudah. Wala yalina walau qawamtahu al-qasabu, tapi kalau misalkan pohon tersebut sudah besar, maka sulitlah pohon tersebut untuk meluruskan pohon tersebut apabila pohon tersebut telahlah bengkok. Ada waqad qara'ta ayyuhat tilmidu al-mahbub, wahai muridku yang tercinta, engkau telah membaca kitab Akhlaqul Banin al-juz al-awwala, juz yang pertama, wantapa'ta bihi waduna hadal juz as-sani fatahamahu tamaman. Wantapa'ta bihi, semoga kitab ini bermanfaat untuk kalian. Wadunaka hadal juz as-sani, di sini di hadapanmu ini adalah kitab juz sani, juz jilid kedua. Maka tafahamahu, maka pahamilah baik-baik, tamaman, dengan sempurna, wa'mal bima fihi, dan kemudian kerjakanlah apa yang tertulis di dalam kitab ini, litakuna minal muflihin, semoga supaya kita atau kalian semua menjadi anak-anak yang memperoleh kebaikan, yang beruntung. Alladzina hasunat akhlaquhum, orang-orang yang baik budi pekertinya, yang baik akhlaknya. Wa tahaddabat nufusuhum, yang terdidik jiwa-jiwanya. Fafazu bi khairit fid dunya waddin, sehingga mereka orang-orang yang berakhlak baik, orang-orang yang terdidik jiwanya, memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Sekian, sebelum menutup karena kajian ini, ataukah mungkin ada anak-anakku yang ingin bertanya seputar tentang akhlak? Bapak, saya izin bertanya, apa yang dimaksud dengan akhlak? Yang dimaksud dengan akhlak adalah seperti yang dikatakan tadi, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi setiap orang, setiap manusia pasti mempunyai akhlak,
Sebab akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa masing-masing manusia, masing-masingnya orang. Jikalau sifat tersebut tertanam melahirkan perbuatan yang baik, maka timbullah disebut akhlak terpuji. Dan jikalau lahir dari perbuatan yang buruk, maka akhlak tersebut disebut akhlak yang buruk. Terima kasih. Ada lagi? Bapak izin bertanya, Ya. kenapa kita harus berakhlak? Kenapa kita harus berakhlak? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai manusia yang diciptakannya menjadi makhluk yang sempurna. Beda dengan makhluk yang lain. Contoh hewan. Hewan merupakan makhluknya Tuhan, tapi tidak diberikan akal yang sempurna. Beda dengan manusia. Maka dari itu kita sebagai manusia yang telah diberi oleh Allah akal yang sempurna, maka seharusnya kita mempunyai akhlak, terutama akhlak yang baik, baik kepada orang tua, berakhlak baik kepada guru, berakhlak baik kepada sesama, berakhlak baik kepada adik-adik kita. Sehingga kalau misalkan kita berbuat baik, berakhlak baik, niscaya orang-orang akan mencintai kita. Gimana? Masih ada pertanyaan? Bapak izin bertanya, apakah masih bisa lurus kalau misalkan ada orang yang berakhlak buruk ingin menjadi orang yang baik, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Apakah masih bisa lurus kalau misalkan ada orang yang berakhlak jelek ingin menjadi berakhlak baik? Bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Sebab akhlak sifat yang tertanam dalam jiwa. Kalau misalkan akhlak tersebut disuruh sama orang lain, maka akan terasa berat untuk menjalaninya. Tapi kalau misalkan ada orang yang sadar ingin mengganti, ingin menjadi akhlaknya lebih baik, bisa. Walaupun dia telah berbuat jelek, tapi bisa menjadi menjalankan akhlak yang terpuji dengan mengkaji ilmu-ilmu tentang akhlak, di antaranya akhlak kitab Akhlaqul Ilbanin. Jadi kita belajar dalam masalah teori. Setelah kita belajar teori, maka jalanilah teori tersebut seperti yang dimana tertera di kitab Akhlaqul Ilbanin ini. Demikian. Masih ada lagi? Sudah tidak ada? Tidak. Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Kita tutup ya. Kita tutup pengajian ini. Semoga kita semua diberi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Rabbana anfa'na bima lam tana tabi alimna wadiyan ba'una Rabbi fakina wa fakirana wa qarabatilana fi dinina tawassalna bi ta'ala
wasi'a wa antarjuqa amana. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.